Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas pada minggu ke-10 yaitu pembuatan API yang nantinya akan digunakan pada Android Studio. Namun API ini menggunakan bahasa PHP. Yang pertama pada connection PHP. Jadi ini itu untuk menghubungkan ke dalam database-nya gitu. Terus di sini hostnya apa, usernya apa, passwordnya apa, sama DB-nya apa. Terus di sini saya menggunakan localhost. Terus username saya menggunakan root, ini bawaan dari si MySQL-nya gitu. Terus DB saya DB saya namanya DB simple CRUD. Terus yang kedua pada create.php. Jadi create.php ini untuk penambahan data ke dalam database. Terus yang di atasnya ada yang namanya require once. Jadi require once itu kayak include, dia itu memasukkan connection.php ke dalam si file create.php ini gitu. Terus si yang ini untuk mengambil data yang nantinya akan dikirimkan dari aplikasinya gitu. Terus yang ini untuk memvalidasi jika NIM kosong, nama kosong, alamat kosong, sama gender kosong, nanti akan memunculkan pesan required field is empty. Terus ketika fieldnya tidak kosong akan masuk ke sini. Dan $count ini diambil dari si connection.php yang ini. Terus dia itu akan menginsert ke dalam tabel student yang ada pada database DB simple CRUD. Ketika kita sudah memasukkan datanya secara benar, maka akan memunculkan pesan student data successfully added. Kalau misalkan error dalam penambahan datanya, maka akan memunculkan pesan student data failed to add. Terus selanjutnya pada delete.php require once juga sama tadi untuk memasukkan si file connection ke dalam file delete.php. Ini $name untuk mengget si NIM-nya gitu dari aplikasi yang ada di Android Studio-nya. Cuman bedanya kalau $post sama $get ini, kalau $get ini diambil dari URL-nya, cuman kalau $post itu jadi si datanya itu di hidden gitu. Kalau si $get ini datanya itu ada di URL-nya. Terus kalau misalkan si $name-nya kosong, maka dia akan memunculkan require field is empty. Terus sebaliknya kalau misalkan si NIM-nya ada, yang pertama akan di delete dulu gitu si NIM si student itu berdasarkan NIM. Nah, ini berdasarkan NIM. Terus jika berhasil maka akan memunculkan student data successfully delete. Terus kalau misalkan tidak berhasil maka akan memunculkan student data fail to delete. Terus selanjutnya pada read.php ini untuk memunculkan kayak apa ya? Kayak select bintang from lah, untuk menampilkan semuanya gitu, semua student pada tabel student. Terus yang pertama ada require once. Require once ini sama kayak yang tadi untuk memasukkan si file koneksi PHP ke dalam read.php. Terus jadi si $result ini dia berbentuknya array. Jadi ini tuh kayak inisiasi $result itu yang bertipenya array gitu. Terus selanjutnya pada ini $query untuk menampilkan si semua student pada tabel studentnya. Cuman order by berdasarkan DSC gitu. Descending DSC itu. Terus kayak ini buat looping untuk menampilkan semua datanya gitu. Terus kalau misalkan sudah di looping nanti akan dimasukkan ke dalam JSON gitu. Terus selanjutnya pada update.php. Jadi untuk mengubah data dalam tabel student, yang pertama ada require once. Kayak yang tadi sama require once juga untuk memasukkan file connection.php ke dalam update.php.
Ini sama kayak yang di create.php untuk mengambil data yang nantinya ada di dalam aplikasi yang nantinya akan dikirimkan dari aplikasi. Terus sama ini juga untuk memvalidasi jika misalkan kalau NIM-nya kosong, namanya kosong, alamat kosong, sama si jenis kelamin kosong, maka akan memunculkan pesan required field is empty. Terus sebaliknya jika fieldnya sudah terpenuhi, gitu, maka yang pertama ada dollar query yang isi dari dollar query ini yaitu untuk mengupdate eh, si tabel untuk mengupdate si student pada tabel student berdasarkan NIM berdasarkan NIM yang dikirim ini. Terus jika berhasil maka akan memunculkan pesan student data successfully update. Kalau misalkan gagal maka akan memunculkan student data file to update. Paling segitu saja yang bisa saya jelaskan terkait API Simple CRUD ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.